Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kayaknya masih lemas gitu ya. Coba saya tes pakai jargon ya. Instruksinya yaitu ketika saya bilang selamat pagi anak-anak, maka jawabnya pagi, 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 semangat. Oke? Ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu siswa dari kalian. Saya, Bu, yang memimpin doa ya, Bu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan materi tentang storyboard. Materi ini sangat berhubungan dengan teori yang sebelumnya, yaitu memahami tentang teori warna, kemudian mengenai animasi, dan juga mengenai gambar digital. Karena sebagai seorang animator atau editor, agar dapat memahaminya, pentingnya tujuan dari pembuatan storyboard. Sebelumnya, saya ingin bertanya, dari kalian ada yang tahu nggak apa itu storyboard? Saya, Bu. Storyboard yaitu naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa yang berguna untuk memudahkan pembuatan animasi, Bu. Bagus, tepat sekali. Storyboard merupakan naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa yang digunakan untuk memudahkan seorang animator atau editor dalam pembuatan animasi. Storyboard memegang peranan penting dalam proses praproduksi. Nah, selama proses praproduksi tersebut, perencanaannya yang berhubungan dengan visualisasi animasi akan dibuat dengan storyboard sebagai media dalam bantuan. Nah, di sini saya membawa storyboard. Storyboard berisi dengan kolom teks, audio, dan visualisasi dengan keterangan mengenai konten dan visualisasi yang digunakan untuk secara produksi atau dilakukan saat praproduksi. Nah, derajat dari storyboard bisa berbeda-beda karena ada berbagai tahap yang juga harus dilalui, yang mana sesuai dengan tujuan pembuatan storyboard tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan storyboard. Tujuan storyboard ada beberapa. Nah, di sini tujuan storyboard adalah alat yang digunakan untuk menuangkan sebuah ide, di mana seorang animator atau editor melakukan visualisasi atau konten terhadap storyboard tersebut. Nah, storyboard juga membantu seorang animator atau editor memvisualisasikan hasil yang akan diinginkan. Storyboard juga dapat membantu seorang animator atau editor menggunakan waktu dan tenaga secara efisien dan juga secara efektif. Kemudian juga dapat membantu animator dengan memodifikasi visualisasi pada hasil akhir produksi tersebut. Storyboard juga dapat menjadikan alat bantu untuk seorang animator atau editor agar dapat ketika animator tersebut mengalami lupa atau mengalami pencegahan skenario yang hilang, maka storyboard tersebut menjadikan alat bantu sebagai kefahaman atau pengulangan skenario tersebut. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan storyboard. Yang pertama ada prinsip penulisan storyboard. Nah, dengan penulisan storyboard ini, pesan visual yang akan ditampilkan harus secara kreatif, harus secara asli, luwes, dan juga lancar. Nah, untuk secara komunikatifnya harus secara efisien, efektif, sekaligus dapat terlihat indah atau juga estetis. Untuk yang kedua yaitu konsep. Konsep mampu memberikan jawaban atau jalan keluar terhadap problem-problem yang ada.
sesuai dengan kebutuhan dari audiens atau penonton. Nah, hal ini menggunakan riset, eksperimentasi, kritik, dan juga analisa. Dari segi pendekatan visual maupun copywriting, mampu menarik penonton untuk melihat, memahami, mengerti, kemudian mengambil tindakan yang akan diharapkan oleh seorang animator dan juga editor. Untuk yang ketiga ada strategi. Strategi diperlukan dalam upaya proses penyampaian pesan secara efektif dan juga efisien. Cara yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada merancang strategi secara komunikatif, yang mana agar terlihat efisien dan juga efektif. Yang kedua, merancang atau menyusun strategi kreatif agar dapat terlihat seperti realistis, estetis, atau indah. Kemudian, yang keempat ada proses perancangan. Proses perancangan selalu dimulai dengan penelitian, yaitu yang pertama ada scanning atau data collection atau pengumpulan data sebagai bahan dasar untuk dianalisis. Data tersebut dapat berupa tertulis atau biasa disebut dengan verbal atau gambar visual atau data yang lainnya seperti suara atau audio. Kemudian yang kedua ada proses formulasi. Proses formulasi merupakan data dasar yang dianalisis untuk proses pemilahan atau pengelompokan atau klasifikasi. Kemudian pengelompokan tersebut akan dirumuskan. Hasil rumusan tersebut merupakan bahan penyusunan dapat terjadi dua. Yang pertama ada konsep umum, yang mana lebih ditekankan pada konsep komunikasinya agar lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua ada konsep kreatif, yang lebih ditekankan pada kreativitasnya, yaitu agar terlihat indah atau estetis. Nah, untuk proses perancangan yang ketiga, ada implementasi, yang merupakan perwujudan visualisasi kreatif ke dalam media yang telah dipilih berdasarkan pada kesesuaian dengan visi, misi, maksud, tujuan, sasaran, juga terhadap pesan, agar terjadinya efektif, efisien, dan juga komunikatif. Pada proses implementasi ini, diperlukan strategi serta pemikiran proses produksi, serta dalam penyebarannya. Dan juga perlunya pemikiran proses saat produksi dengan media tersebut yang akan diterapkan pada media tersebut, serta pemasangan di lokasi yang tepat atau strategis. Yang terakhir ada pretest. Biasanya dilakukan untuk uji coba storyboard, yang mana animator atau editor menulis atau menuangkan hasil dari kontennya yang berbentuk visual tersebut menjadi animasi yang berkelanjutan. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami materinya ya. Baiklah, kesimpulan materi ini yaitu storyboard merupakan naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa yang berguna untuk memudahkan animator atau seorang editor dalam pembuatan animasi. Storyboard memegang peranan yang sangat penting dalam proses praproduksi. Terdapat hal apa saja yang perlu diperhatikan saat perancangan storyboard agar seorang animator atau editor dapat merancang animasi dengan baik. Selanjutnya, saya akan memberikan refleksi kepada kalian tentang tugas yaitu materi storyboard. Untuk ketentuan tugasnya dapat dilihat pada slide tersebut. Kemudian, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.